Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin, sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sambil kita berada beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh. Yang pada subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah datang tamu kita yang mulia, yaitu Bapak Dr. Haji Rizal Rifandi Simartupang, spesialis bedah mulut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan bersilaturahmi dengan kita semua di sini. Dengan hormat kepada Bapak Dokter, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, kepada yang terhormat pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan seluruh jamaah yang mulia dari Masjid Raya Baitur Rahman. Saya datang dari Jakarta kemarin subuh pukul 5 pagi. Perjalanan jauh dari kota ke kota, naik kendaraan dengan niat hanya sholat subuh di tempat-tempat yang saya lewati. Dan saya hanya berniat untuk sholat subuh terakhir di sini, perjalanan kami sebelum kami balik di Masjid Raya Baitur Rahman, dan potong kurban di Banda Aceh. Saya pagi ini, subuh ini, diberikan Allah melebihi dari target saya. Saya diberikan kesempatan untuk share sekilas kisah hidup saya sampai saya berdiri di depan ini. Dikasih tempat saya sampai gemetar, mungkin grogi saya. Di labelnya depan saya adalah penceramah. Sedangkan saya umur 27 tahun baru belajar sholat. Saya SD dari sekolah Katolik, SMP dari sekolah Katolik, SMA dari sekolah Katolik. Injil saya hafal, tapi Al-Quran saya sama sekali tidak pernah memegang. Akhirnya saya sampaikan di sini sekilas tentang dahsyatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya yang berniat memuliakannya, apapun latar belakangnya. Pada tahun 1988 saya dikasih Al-Quran oleh kekasih saya. Sebelum lulus saya buang Al-Quran itu karena yang saya harapkan adalah jam, tas, jaket atau sepatu. Saya buang. Ternyata tahun 1995 pada saat saya musibah besar, luar biasa, saya hanya meminta pada Allah, ya Allah, di tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh jimat semuanya. Tetapi sekarang saya mohon padamu, ternyata jimat-jimat itu tidak menolong hidupku. Saya mohon bisa baca Al-Quran,
yang katanya bisa menenangkan hati. Cuma itu saya, sekedar itu. Belum pernah pegang Al-Quran, belum pernah baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Ternyata Al-Quran yang tahun 1987 yang diberikan yang saya buang, itu muncul tahun 1995 di kediaman saya. Saya buka Al-Quran itu masih terbungkus rapi. Terbungkus rapi. Kepada yang tercinta kekasihku Rizal, semoga Al-Quran ini memberi hidayah, kebaikan, nur cahaya padamu. Sejak 1995 itulah saya tiap hari, dari setiap sholat, selesai sholat saya baca Al-Quran. Walaupun saya tidak bisa baca huruf Arabnya, saya baca artinya. Sampai 8 bulan terus menerus saya baca. Dan itulah sampai saya berdiri di depan ini, bertemu dengan bapak-bapak. Berikutnya tahun 2010 saya sudah diberikan hidayah sama Allah. Saya mau berbuat sesuatu pada Allah. Di suatu rumah sakit, saya tidak sebut rumah sakitnya, di Jakarta, ada suatu masjid pemberian Presiden kita Pak Soeharto, Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, dengan kapasitas 100 orang. Saya berniat, ya Allah, karena rumah sakit itu pegawainya 1.200, berilah kesempatan saya untuk membangun masjid itu. Karena setiap Jumat saya lihat sholat Jumat semua di luar. Pada waktu hujan 1.000 orang itu masuk ke dalam dengan kapasitas 100. Jadi sholatnya tidak khusyuk. Saya benar itu. Kepala rumah sakitnya hanya bilang, Rizal, saya izinkan tapi saya tidak bantu dana. Tidak bantu dana. Siap. Saya undang 400 dokter yang ada di situ, yang datang cuma 2 untuk bangun masjid. Akhirnya terkumpul 25 juta, saya kasih letakkan batu pertama, karena nggak tambah-tambah, letakkan batu pertama. Ternyata yang datang begitu banyak sehingga 25 juta itu menjadi 600 juta. Akhirnya dalam waktu setahun masjid itu terbangun dengan biaya tahun 2010 4 miliar 300 juta rupiah sekitar. Dan pada waktu itu 2010 kami masuk Damai Indonesiaku di TV, disiarkan untuk digali kenapa bisa membangun masjid dalam waktu setahun dengan modal 0. Dan berikutnya saya sampaikan kepada bapak-bapak, tahun 2015 orang haji harus daftar berapa tahun. Istri saya kebetulan waktu itu punya 980 juta, kita naik haji langsung. Ternyata Allah tidak menghendaki kesombongan, tidak keluar visanya. Tidak keluar visanya sehingga saya tidak bisa berangkat dengan uang 980 juta. Tetapi akibat saya bangun masjid itu yang tahun 2010, yang orang bilang, Pak Rizal bangun masjid, apa yang didapat? Muncul tahun 2015. Pada saat visanya nggak keluar, saya telepon ke Dubes Arab Saudi, Pak Rizal harus antre 10 orang, Pak Rizal terakhir. Ternyata 3 hari kemudian, Pak Rizal aneh. Yang lain belum keluar visanya, Pak Rizal keluar duluan. Itu yang saya sampaikan share di pagi ini. Bagaimana semua keajaiban Allah daripada seseorang yang belum ilmu agamanya sangat rendah, sangat kecil.
diberikan sebegitu benar. Kemudian kemuliaan berikutnya, pada saat saya duda dengan dua anak, semua cari jodoh di mall, di pesta-pesta, saya hanya waktu bulan Ramadan, saya bilang, ya Allah, saya duda dua anak, saya mau sahur bareng. Karena buka puasa bareng sudah banyak yang ngundang, saya orang rendah, orang biasa saja, saya mau undang sahur bareng. Keajaiban yang muncul, saya waktu itu jalan pagi, ada jalan kecil, saya ke situ, ternyata ada rumah mewah. Rumah mewah di situ, tempat sinetron orang kaya. Saya datengin, karena rumah saya kecil, saya datengin, boleh nggak saya sewa rumah itu untuk saya bikin sahur bareng. Niatnya cuma segitu aja. Maaf Bapak sinetron apa? Saya bukan sinetron, saya mau rumah mewah ini digunakan untuk sahur bareng karena rumah saya kecil. Keajaiban dari Allah turun lagi. Pemilik rumah itu datengin rumah saya, pondok saya, mau melihat rumah seorang yang mau memakai rumahnya untuk sahur bareng. Ini aneh. Dia datang lewatin rumah saya jam 12 malam. Dia katakan kepada penunggu rumahnya, berikan Dokter Rizal itu gratis rumah saya. Keajaiban pertama. Keajaiban kedua, dia beri telepon saya, Dokter Rizal, apakah makan sahurnya sudah disiapkan? Saya akan pesan catering. Saya siapkan makan sahurnya. Buka puasanya, saya siapkan buka puasanya. Ustadznya, saya siapkan ustadznya. Begitu saya sampaikan share pagi ini, bagaimana hanya niat baik saja dari orang seperti saya, Allah limpahkan begitu banyak rezeki. Dan ternyata itu bukan akhir daripada keuntungan saya. Pada saat selesai sahur kita tahajud, dia tanya pada saya, Dokter Rizal, tadi Dokter Rizal nyambut tamu begitu hebat, mana istrinya? Maaf ibu, saya duda dengan dua anak. Ya Allah Dokter Rizal, duda dengan dua anak, kok mikirkan sahur bareng? Kenapa nggak mikirkan keluarga saja? Biarkan ya ibu, biarkan Allah yang ngatur hidup saya. Saya hanya menyenangkan Allah. Langsung dia keluarkan album-albumnya, teman-temannya semua ditawarkan pada saya untuk jadi jodoh saya. Ternyata yang ditawarkan itu dibatalkan. Dia katakan pada saya, Rizal, Dr. Rizal, saya batalkan yang saya jodohkan karena saya bermimpi 3 hari berturut-turut ada seorang sahabat saya di Singapura. Mudah-mudahan itu jodohmu. Akhirnya yang dari Singapura itu datang, saya datang ke Jogja bertemu dan dia jadi jodoh saya sampai hari ini. Dan dialah yang menyiapkan baju saya, sarung saya, supir saya, mobil saya untuk sholat subuh berjamaah. Yang tadinya beliau hanya nyiapkan itu semua, akhirnya Baba, aku mau ikut Baba sholat subuh di setiap masjid. Itu yang menyebabkan saya datang ke Masjid Raya Baitur Rahman. Pulau Jawa, kota Jakarta, masjid-masjidnya hampir habis kami kunjungi sholat subuh. Saya sampai ke Bali sholat subuh berjamaah. Ini supir saya adalah supir dari taksi presiden, Bluebird. Beliau ikut saya jadi supir saya, meninggalkan Bluebird karena Bapak saya biasanya dipanggil di hotel untuk ke airport. Saya baru ada tamu di hotel mewah untuk mengajak saya sholat subuh. Ini saksinya yang pakai gamis merah hati, ya, Silverbird dari Bali jadi supir kami untuk mengantar kami sholat subuh. Dan kami membentuk 100 sahabat
ada dokter, ada lawyer, ada pengusaha kumpul bersama-sama untuk sholat subuh bareng di masjid-masjid. Yang kami lihat hanya satu saf, setengah saf, hanya beberapa orang di Jakarta. Kami sholat subuh di Masjid Kubah Mas, itu hanya sebegitu besar, hanya 10 orang. Semoga saya orang biasa, saya orang yang ilmu agama jauh dari bapak-bapak, bisa menambah 1-2 jamaah subuh. Dan akhirnya kami diberi mobil-mobil banyak, rumah besar, yang kami pakai untuk antar jemput sholat subuh dengan mobil-mobil mewah. Apapun yang di Jakarta mau dimanapun, kami jemput dengan mobil yang dia bisa pilih untuk sholat subuhnya. Dan mungkin ini ongkos kami, niat kami seperti itu. Akhirnya Allah memberi kesempatan kami berkenalan dengan imam besar Masjid Raya Baitur Rahman, dan kami bisa duduk di depan, dan kami bisa duduk di sini, insya Allah untuk menyampaikan share. Jangan kita sibuk, jangan kita sok pinter mengatur hidup kita. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sutradara hidup kita, menjadi satu-satunya yang mengatur hidup kita. Kita hanya memuliakannya, ibadah padanya, menyenangkan umatnya. Dan di belakang sini saya bawa 20 ibu-ibu anggota, 100 sahabat. Saya siapkan mobilnya, saya siapkan hotelnya untuk bersama-sama sholat subuh, sholat-sholat lainnya di masjid-masjid. Itu akhirnya saya dapat berdiri depan bapak-bapak. Semoga share ini saya begitu terharu, begitu gemetar. Yang dikatakan teman-teman saya, Rizal, Banda Aceh jauh, sulit untuk di jalan darat. Akhirnya kami sampai di sini dengan jalan darat, tanpa halangan apapun. Semoga kami bisa jauh lebih takwa lagi, jauh lebih ilmu agama lagi untuk memuliakan namanya. Dan bapak-bapak, kalau ada apa-apa ke Jakarta, Bapak hanya bisa telepon kami 0816 111 6647. Insya Allah kami siapkan apa yang Bapak perlu, Bapak bantu untuk ibadah padanya. Sandinya hanya Masjid Raya Baitur Rahman. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf lahir batin. Mohon doanya siang ini atau esok hari kami balik lagi ke Jakarta melewati Padang Sembedempuan, Padang, Bengkulu, Lampung, kita ke Jakarta. Semoga ridho Allah, berkahnya meliputi kita semua. Sekian, terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.